Semua bisa dijual. 10 hal yang bisa dan laku dijual. Kamu sekarang ini mungkin lagi bingung, browsing-browsing cari ide, pengen usaha tapi nggak tahu kira-kira mau jualan apa. Yang pertama ada di pikiranmu pasti jualan barang fisik nih. Cuma nggak tahu mau jualan apa. Padahal semua orang jualan yang namanya barang. Dari warung, toko kelontong, sampai mall, semua jualan barang. Memang sih jualan barang fisik itu yang paling umum ditemui. Dari jualan gadget, kosmetik, sampai perlengkapan rumah. Tapi kamu tahu nggak sih, sebenarnya tuh ada peluang lain yang bisa dijual dan dipasarin. Dan itu nggak semuanya barang yang berwujud loh. Sebenarnya ada 10 hal yang bisa kamu jual, dari jasa, pengalaman, sampai informasi. Seenggaknya dengan kamu nonton video ini sampai habis, kamu bakal tahu peluang yang lebih luas lagi dan membuka kemungkinan yang sebelumnya kamu belum tahu. Hai, jumpa lagi dengan Om Bagus dengan tips and trick bagaimana cara kamu membangun kekayaanmu dan juga menjalani hidup di era yang serba nggak kenal ampun ini. Kalau sampai kamu belum subscribe, kamu bakal nyesel loh, karena kamu bakal kelewatan informasi-informasi berharga buat jalani kehidupanmu ke depannya. Jangan lupa juga buat like, supaya video ini terbantu, terangkat di rekomendasi YouTube, dan bisa membantu semakin banyak orang yang membutuhkan informasi ini. Yuk kita bahas satu persatu 10 hal yang bisa kita jual dan bisa kita pasarkan, yang bisa jadi peluang bisnis buat kita semua tentunya. Nomor 1, barang. Masuk bahasan pertama, barang fisik memang punya porsi paling besar di sebagian besar negara di seluruh dunia. Setiap tahun perusahaan di Indonesia bisa jual miliaran produk, mulai dari makanan segar, makanan kaleng, kantong, dan beku. Para pelaku pasar juga jualan mobil, lemari es, TV, mesin, dan gadget. Barang-barang yang ada wujudnya memang pasar yang sudah sangat matang karena sudah dibangun dari zaman dulu sampai sekarang ini. Biarpun menjual barang fisik itu pasarnya sangat kompetitif dan harus didukung yang namanya jasa logistik seperti pengiriman, tapi bisnis fisik itu termasuk aman karena kita emang menjual barang yang nyata adanya. Nomor 2, jasa. Dengan kemajuan ekonomi, makin banyak pelaku usaha yang fokus ke bidang jasa. Sekitar sepertiga ekonomi Indonesia juga digerakkan usaha jasa. Jasa yang ditawarkan itu termasuk misalnya pekerjaan di maskapai penerbangan, hotel, persewaan mobil, tukang cukur, sampai konsultan. Banyak juga usaha yang menggabungkan produk barang dan juga jasa layanan, seperti misalnya restoran. Nomor 3, acara atau event. Kamu juga bisa mengambil peluang dari promosi acara tertentu. Contohnya adalah pameran usaha, pameran seni, dan hari ulang tahun. Event yang besar seperti acara olahraga global, itu contohnya Olimpiade dan Piala Dunia, mereka bisa dipromosikan ke perusahaan dan fans. Ada juga acara lokal seperti pameran kerajinan, pameran bazar buku, dan juga pameran pasar dari hasil perkebunan. Acara yang besar dapat anggaran iklan yang besar dan punya peluang buat dipasarkan semakin besar. Tentu aja jadi peluang yang besar juga buat para marketer yang bisa menghasilkan uang dari sana. Nomor 4, pengalaman. Dengan menata beberapa pelayanan jasa dan barang fisik itu bisa menjadi sebuah atraksi. Perusahaan bisa membuat, menampilkan, dan memasarkan pengalaman yang dicari oleh orang banyak. Contohnya di Disneyland, kamu bisa mengunjungi kerajaan dongeng, kapal bajak laut, atau rumah berhantu. Di sini orang bisa menjual rasa dan pengalaman yang akan didapatkan dari atraksi yang sudah ditata sedemikian rupa. Yang tentu saja selain membantu perusahaan yang punya atraksi, bisa jadi peluang meraup keuntungan buat para orang yang bisa memasarkannya. Nomor 5, orang atau public figure. Artis, musisi, CEO, pengacara, dan investor terkemuka serta para profesional lainnya itu sering dapat bantuan dari marketing seperti agen, manajer pribadi, dan lainnya. Banyak loh figur yang sudah bisa memasarkan diri mereka dengan baik dan sekarang dikenal sebagai influencer. Contohnya public figure yang mendapat publikasi baik dan menjadi sebuah brand. Ada yang sebelumnya pebasket, Denny Sumargo. Ada juga jurnalis veteran, Najwa Shihab, dan musisi legendaris Ari Lasso. Tom Peters, seorang ahli branding, juga menasihati setiap orang untuk menjadikan mereka sebuah brand. Semakin kuat brand yang mereka miliki, akan semakin mudah buat mereka menjual dan mendapatkan penghasilan dari sana.
Memperkuat brand itu tentu selain menjadi tugas dari orangnya itu sendiri, akan sangat terbantu dengan bantuan para marketer ahli yang tentu saja bisa menjadi peluang bisnis buat kamu yang berminat. Nomor 6. Tempat. Kota, pedesaan, kawasan, bahkan satu negara itu saling bersaing satu sama lain buat bisa menarik wisatawan, penduduk, sampai investor buat mendirikan pabrik dan kantor bisnis. Bali itu bisa menjadi sukses bahkan di ranah dunia berkat citra Las Vegasnya Indonesia dengan jargon "What happens in Bali, stay in Bali", menandakan bahwa Bali itu tempat di mana semuanya mungkin terjadi. Kebanyakan daerah akan mengandalkan pariwisata sebagai sumber pendapatan utama. Sedangkan di kota-kota besar juga saling berlomba mempromosikan agar bisa menarik investor yang ingin mendirikan pabrik, kantor, dan perumahan baru di sana. Disitulah peran para marketer tempat yang bisa muncul dari ekonom, agen real estate, agen bank komersial, asosiasi bisnis lokal, agen periklanan, sampai influencer pariwisata. Nomor 7. Properti. Properti yang dimaksud di sini adalah hak pemilikan yang tidak punya wujud. Entah itu buat properti yang nyata seperti rumah, apartemen, atau properti keuangan seperti saham dan obligasi. Mereka bisa dibeli dan dijual. Pertukaran ini butuh jasa seorang marketer. Agen real estate bekerja buat pemilik atau penjualan properti real. Mereka bisa jual dan beli real estate residensial dan komersial secara pribadi atau melalui agen. Yang namanya investment banker bisa menjual sekuritas atau saham ke investor, baik yang berupa institusi atau individual. Baik agen real estate atau investment banker, mereka bisa mengambil persentase komisi dari setiap transaksi yang deal tersebut loh. Pada prinsipnya, setiap hari itu terdapat transaksi real estate dan transaksi keuangan yang mereka butuh layanan yang disediakan oleh para marketer tadi. Tentu aja itu bisa jadi peluang meraup keuntungan, bukan? Nomor 8. Organisasi. Perusahaan, lembaga non-profit, bahkan pemerintah sekalipun punya dan pakai metode marketing yang bisa menaikkan citra publik mereka yang bisa digunakan buat bersaing agar mereka bisa menarik audiens hingga bisa meningkatkan penghasilan mereka. Bahkan sekarang beberapa universitas atau sekolah juga menerapkan posisi direktur pemasaran yang fokus ke identitas dan citra sekolah mereka sehingga mereka bisa mendapat lebih banyak kepercayaan dari publik. Dewasa ini peningkatan citra organisasi dilakukan lewat segala hal, mulai dari kegiatan sosial, brosur keren, sosial media, sampai ke penguatan brand yang mereka miliki. Di era informasi ini, citra atau brand yang kuat akan sangat menguntungkan buat dimiliki setiap organisasi. Semakin kuat citra atau brand yang dimiliki, maka semakin banyak pelanggan dan institusi yang ingin berurusan dengan organisasi itu. Nomor 9. Informasi. Secara dasar, informasi itu adalah sesuatu yang diproduksi, dipasarkan, dan disebarkan bisa lewat buku, sekolah, dan media massa dengan harga yang dipatok ke target pasarnya. Kenyataannya perusahaan besar membuat keputusan bisnis dengan informasi yang dimilikinya. Thomson Reuters pun menganggap media berita adalah salah satu organisasi yang paling penting di era sekarang ini, karena beranggapan siapa yang menguasai informasi adalah raja. Lalu apa hubungannya dengan menjual informasi? Bahkan yang namanya informasi aja itu bisa dijual. Sebut aja maklar rumah. Maklar itu bertugas menunjukkan beberapa rumah yang sesuai dengan kriteria yang diharapkan para calon pembeli. Dan dari sana seorang maklar bisa mengambil persentase dari penjualan rumah sesuai kesepakatan. Maklar atau si penjual informasi ini tentu baru bisa menunjukkan rumah yang dia jual kalau dia punya informasi rumah yang layak dijual, bukan? Nomor 10. Ide-ide. Seringkali ide suatu bisnis itu ditemukan dengan tidak sengaja. Hal apa aja yang kamu lihat dan pikirkan bisa menjadi ide bisnis yang kreatif dan inovatif. Namun ide hanya akan menjadi ide tanpa adanya aksi buat mewujudkannya, bukan? Maksudnya kamu harus beraksi menjalankan ide bisnis itu. Kalau kamu nggak punya modal, kamu sebenarnya bisa loh menjual ide itu ke seorang investor agar ide kamu mendapatkan modal dan bisa menjadi suatu barang yang lebih bernilai nantinya. Memang ide nggak terlalu mudah dihargai seperti di Silicon Valley, Amerika Serikat. Tapi di Indonesia pun kadang suatu ide bisa bernilai puluhan bahkan ratusan juta sampai miliaran, tergantung dari ide itu sendiri. Tapi dari semua itu,
Yang terpenting itu sebenarnya bukan cuma idenya sendiri, tapi gimana kita bisa menjual ide itu ke investor. Percuma aja kan kalau kita punya ide brilian tapi nggak bisa menjualnya kan. Hai, buat kalian yang tonton videonya sampai habis, saya ucapkan terima kasih buat kalian semua. Waktu kalian sangat berarti buat saya. Kalian merasa video ini bermanfaat, baiknya kalian like, subscribe, dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian yang kira-kira membutuhkan informasi yang sama. See you in the next video. Bye-bye.